Oke guys, kali ini kita akan mereact video yang akan membahas tentang busuknya negara Kamboja yang akan disampaikan oleh Bapak Gur Gembul. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang resah dan sangat kecewa terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia? Jika iya, maka saya ingin memberikan kepada Baraya sebuah penghiburan bahwa negeri tetangga kita dengan perbandingan yang bagaimanapun dia jauh lebih mengerikan, jauh lebih ekstrim, jauh lebih korup, jauh lebih buruk. Kamboja. Kamboja bisa dibilang salah satu negara paling burik di seluruh Asia. Saya mohon maaf ya, tapi ini terkait dengan bagaimana cara mereka korupsi, bagaimana cara mereka mengelola kejahatan, dan bagaimana cara mereka menyuburkan mafia, bahkan di lingkungan-lingkungan yang paling legal sekalipun. Jadi bukan berarti ketika Kamboja itu buruk, Indonesia tuh bisa senang gitu. Jangan sampai kita lengah atau kita terus tetap waspada. Jangan sampai kita tuh menyusul negara Kamboja gitu. Karena kalau misalnya nggak dievaluasi, negara kita mungkin bisa menyusul negara Kamboja karena ya sama-sama ada korupsi juga, mungkin ada mafia juga. Nah, ini harus segera dievaluasi supaya kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Indonesia, 80% pendapatannya itu berasal dari pajak. Kamboja, 60% penghasilannya berasal dari penipuan, scam, dan judo. 60% bahkan lebih tinggi daripada tekstil yang mereka bangga-banggakan sebagai sumber pendapatan utama dari negara. Jadi bayangin negaranya sampai nggak mampu untuk menghasilkan uang dari yang legal gitu, jadi mereka mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari hasil yang ilegal ya. Jadi merugikan orang lain, mungkin orang lain ditipu itu ya. Jadi uangnya itu masuk ke negara mereka. Inilah yang sangat berbahaya. Jadi negara itu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan harta yang legal tadi ya, harta yang mungkin harta yang halal lah gitu ya, yang dari sektor realnya. Bahaya Kalau sekali. Baraya di Indonesia menyaksikan ada banyak sekali tokoh-tokoh koruptor yang ditangkap, ditahan KPK, kemudian senyum-senyum di pengadilan, jangan khawatir, di Kamboja korupsi itu saking besarnya, skor CPI-nya sampai 24 dari 100. Jadi ya bahasa yang paling sederhananya adalah korupsi di sana itu jauh lebih banyak, jauh lebih mengakar, sekitar 4 kali lipat daripada kegiatan ekonomi yang non korupsi begitu. Dan soal korupsi yang dimaksud itu korupsinya itu dilakukan oleh petinggi-petinggi militer mereka, sehingga kalau di Indonesia kita masih bisa demo, kalau di Indonesia kita masih bisa menghujat koruptor, di sana siapapun yang berkata bahwa dia koruptor apa koruptor itu bisa langsung ditembak mati, sehingga orang-orang tidak ada yang mau kritis dengan korupsi itu. Jadi di Kamboja itu ada banyak tambang, ada banyak pariwisata, kemudian ada sektor judol dan sebagainya, tapi uangnya semuanya masuk ke kantong para pejabat mereka dan tidak ada satupun dari warganya yang mau mengusik itu. Jadi kan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ketika kekuatan itu sebenarnya kan netral tuh, tergantung siapa yang megangnya nih. Kalau yang megang itu corrupt, itu akan merugikan semua orang yang ada di bawahnya ya. Jadi ketika udah nggak ada yang bisa mengatur, itu pasti korup ya, karena nggak ada yang bisa mengekang. Tadi bayangin dari yang militernya yang memiliki kekuatan untuk menghabisi atau melawan orang-orang yang harusnya melindungi, tapi malah opresif ya, mengekang negaranya sendiri. Itu yang berbahaya. Ketika power itu tidak bisa diatur, akhirnya bisa di luar kendali dari masyarakatnya. Siapa yang bisa ngatur militer? Kalau nggak ada yang bisa ngatur ya akhirnya begini ya. Jadi militer akan mengatur keseluruhan dari negara tersebut jadinya. Itu kalau Baraya lihat latarnya itu bahkan jauh lebih ngeri lagi. Nonton videonya sampai tuntas dan saya yakin di antara Baraya yang tidak akan percaya dengan apa yang saya uraikan, tapi ini benar-benar fakta. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. April tahun 1975, Pol Pot berkuasa di Kamboja. Dia adalah seorang Maois ekstrim, seorang komunis ekstrim, dan bisa dibilang tidak ada seorang pun di dunia ini yang menganut ideologi sampai se ekstrim Pol Pot. Apa yang dia lakukan dengan ekstremisme ideologinya itu, bahwa dia pertama-tama berpikir bahwa manusia itu harus dimurnikan dari kepemilikan atas aset, dimurnikan dari dunia modernitas, dimurnikan dari kehidupan perkotaan. Jadi bagi dia, kehidupan di desa itu murni, kehidupan di kota itu penuh kejahatan dan intrik, penuh kemunafikan dan kepalsuan. Dan karena itu, maka langkah pertama yang dia lakukan ketika dia berkuasa itu adalah memindahkan seluruh warga kota tanpa kecuali ke pedesaan. Dan setelah itu menghilangkan semua strata dalam masyarakat. Tidak boleh ada profesi, tidak boleh ada nama belakang, tidak boleh ada kepemilikan barang pribadi dan sebagainya. Bayangkan Baraya, ini fakta ya, ini nyata ya. Kalau ada orang yang cerdik-cerdikia di sana, itu pasti dibantai. Kalau di Indonesia, kalangan cerdik-cendikia itu kan pasti diagung-agungkan, pasti diharapkan. Demikian pun di seluruh dunia. Kecuali di Kamboja, siapapun yang ketahuan dia pintar atau memiliki simbol-simbol kecerdasan, maka dia dieksekusi mati. Bahkan, seseorang yang bisa berbahasa asing, itu pasti dieksekusi mati. Seorang yang memiliki kacamata dan menggunakan kacamata, itu dieksekusi. Seseorang yang memiliki buku bacaan, itu juga dieksekusi.
Dieksekusi mati beneran Baraya. Jadi di Kamboja di zaman Pol Pot itu 25% dari warganya, seperempat dari warga negara itu dieksekusi mati. Dan salah satu penyebabnya adalah kalau mereka ketahuan pinter atau memiliki simbol-simbol kepinteran. Kenapa? Karena orang-orang pejabat-pejabat Pol Pot itu takut paranoid dikritik. Karena takut dikritik, maka mereka berpikir yang mungkin bisa mengkritik mereka itu adalah kalangan cerdik cendekia. Dan karena itulah maka semua orang pintar itu harus dihilangkan nyawanya. Yang bisa berbahasa Inggris, yang bisa berbahasa Cina dan sebagainya itu harus dihilangkan. Karena itu berarti akses pengetahuan mereka terhadap dunia luar. Dan saya jelaskan Jadi ini sistem ini kayak berkebaikan dengan Jepang ya. Dulu kan Jepang ketika habis di bom nuklir itu kan yang dicari gurunya dulu. Berapa banyak guru yang tersisa gitu. Karena dengan guru gitu bisa mengembalikan peradaban gitu. Jadi dengan mencerdaskan siswa berarti generasi berikutnya itu bisa memperbaiki apa yang ada ya, apa ya, kehancuran sebelumnya gitu kan. Itu di Jepang. Nah, berarti di Kamboja itu sebaliknya. Orang-orang yang pintar, orang yang punya inovasi itu mungkin akan dihabisi karena pemerintahannya itu takut adanya kayak revolusi atau mungkin kritik dan sebagainya sehingga mereka jadi negara yang keterbelakang ya karena nggak ada yang mau merubah situasi dari yang buruk menjadi lebih baik. sistematis ya Baraya. Ini pembantaiannya itu sistematis. Satu, terhadap guru, dosen, dan mahasiswa. Tuh, ya. Jadi Kebanyakan guru dari bantai Jepang. semuanya, dosen bantai semuanya, mahasiswa dibantai semuanya. Kemudian dokter, perawat, dan apoteker semuanya. Nah, nanti kalau ada orang yang sakit, hasilnya kayak gimana? Ya kembali ke alam. Kembali ke nilai-nilai tradisional yang bisa dilakukan oleh semua orang. Intinya adalah komunis murni. Tidak boleh ada seseorang yang menonjol lebih tinggi di atas seseorang yang lain. Kalau ada dokter, artinya dia lebih paham dalam pengobatan dibandingkan dengan orang lain. Kalau ada Iya, guru, jadi berarti ini ideologinya tuh bukan meningkatkan peradaban tapi malah menurunkan peradaban. Jadi bukannya meningkat ya increasing tapi malah decreasing atau ada degradasi yang harusnya makin canggih tapi ini malah makin jadul gitu. Jadi berbahaya sekali ideologi seperti ini kalau misalnya diterapkan dalam kondisi yang sangat ekstrim ya. Jadi komunisme yang sangat ekstrim itu begitu. Jadi kalau ada yang muncul sedikit dibabat habis gitu. Semuanya harus sama rata. Nah ini yang sangat berbahaya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, ya tetap jadi buruk karena nggak ada yang bisa mengubah hal tersebut. berarti ada materi-materi dalam pelajaran tertentu yang dia lebih unggul daripada orang lain. Dan Pol Pot sebagai seorang komunis tulen, murni, ekstrim, maka dia tidak mungkin menerima perbedaan dan keunggulan satu pihak atas pihak yang lain. Jadi profesi Bahaya seperti sekali guru, itu dosen, ya. perawat, dokter, apoteker itu semuanya harus dimusnahkan. Termasuk insinyur. Baraya di Indonesia banyak yang pengen jadi insinyur karena duitnya banyak. Iya, kalau di Kamboja di zaman Pol Pot itu Baraya dijamin dihukum mati gitu ya. Kemudian teknisi, akuntan, nah akuntan juga dia bisa membocorkan korupsi ya, jadi harus dihapuskan juga. Kemudian biksu dan pemuka agama. Nah, biksu dan pemuka agama dalam pikiran Pol Pot itu kan dia merusak materialisme, merusak tatanan komunisme. Komunis itu kan sudah dikenal sebagai benci banget sama simbol-simbol keagamaan dan karena itu biksu dibantai. Nah, jadi biksu itu harus cepat-cepat menumbuhkan rambutnya, terus bintik-bintik di jidatnya itu harus segera dihilangkan bagaimanapun caranya, sebab kalau tidak mereka akan dibantai. Kemudian Bahaya sekali PNS, ya. nah PNS juga itu harus dibantai. Kemudian ya tentu saja seperti yang tadi, orang yang bisa berbahasa asing atau memiliki koneksi dengan orang asing. Jadi kalau Baraya punya menantu orang India misalkan, atau ya pokoknya ada koneksi yang semacam itu, Baraya sekeluarga akan dibantai. Itulah yang dilakukan oleh Pol Pot. Sekali lagi tujuannya adalah untuk kesetaraan dan menganggap bahwa semua yang modern ini itu sebenarnya adalah kacau, jelek, dan merusak lingkungan. Karena itu setiap orang yang ada di kota semuanya harus dipindahkan ke desa, kemudian seluruh identitas profesi mereka dan identitas keunggulan akademis mereka itu juga harus dihilangkan. Itu kebijakan resmi dari Pol Pot. Kemudian kebijakan apa lagi? Dia menghapuskan nilai-nilai keniagaan, menghapuskan nilai-nilai finansial. Jadi mata uang dihapuskan, Ekonomi uangnya juga tuh ya. dihilangkan. Tidak boleh orang bertransaksi dengan uang. Lah, lalu gimana? Ya nggak apa-apa karena kata Pol Pot tidak ada hak milik pribadi. Jadi kalau saya punya kucing, Meng, kucing ini adalah milik Baraya juga, milik semua orang juga. Kalau saya punya rumah, rumah ini boleh ditempati oleh siapapun karena tidak boleh menjadi milik pribadi. Kalau ada yang milik pribadi dihancurkan dan kemudian Pol Pot membuat rumah-rumah yang semuanya sama persis digunakan untuk semua orang agar sama rata, sama rasa senasib sepenanggungan. Kalau ada punya uang, tentu saja uangnya akan dimusnahkan dan orangnya bisa dihukum mati. Semua jadi hukum mati, Baraya. Dan pasar Jadi tentu saja benar-benar juga dihilangkan. menghilangkan ini ya kreativitas. Jadi kalau orang kreatif pengen beda sendiri itu bakal dihukum. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi kan setiap orang kan memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kelebihan, ada yang memiliki talenta. Nah itu kalau misalnya semua dibatasin, berarti nanti nggak ada yang berkembang. Nah itu yang jadi berbahaya kalau diterapkan secara ekstrim ya. Jadi semuanya rata, nggak ada yang kreatif, sama semua gitu ya. Dan semua bentuk Setara perdagangan ya. itu harus dihilangkan. Bahkan barter juga tidak lagi dibutuhkan karena sekali lagi semua orang berhak untuk mengambil hak orang lain karena tidak ada hak pribadi. Begitu. Dan sekali lagi ya Baraya mungkin tidak percaya, tapi Baraya silahkan cek sumber-sumber yang punya otoritas dalam hal ini. Pol Pot memang secara sistematis mengeluarkan kebijakan itu, plus termasuk saking antinya dia terhadap kepemilikan pribadi, dia tuh sampai mengharamkan adanya keluarga. Tidak boleh ada suami istri, tidak boleh ada orang tua dan anak,
tante dan om, keponakan, wak, cucu, ya, segala rupa yang semacam itu tidak boleh ada. Nah, caranya bagaimana? Setiap ada suami dan istri, itu dianggapnya bercerai. Dan agar mereka tidak reunian lagi, maka suami harus ditempatkan di desa yang jauh sekali dari istrinya. Jadi semuanya itu diungsi-ungsikan dan semua keluarga dicerai-berai. Termasuk anak-anak yang masih bayi. Serius, termasuk anak-anak yang masih bayi itu harus dipisahkan dari orang tuanya. Kemudian di sana itu ada sistem yang namanya angkar. Angkar itu adalah semacam asrama buat anak-anak. Di sana mereka didoktrin bahwa yang ada itu hanya angkar, tidak ada orang tua. Orang tua kamu tuh jahat, orang tua kamu tuh bengis, orang tua kamu tuh menelantarkan kamu, dan sebenarnya memang tidak ada orang tua. Jadi keluarga itu dipisah. Nama orang itu semuanya diganti agar setiap orang tidak bisa saling mencari, tidak boleh saling. Namanya itu dibikinkan sama negara. Nama ini si Gembul misalkan kita ganti namanya si Gimbal gitu. Nama ini si misalkan Bahlil diganti jadi ya itu misalkan semuanya itu diganti semuanya. Bahkan silsilah pun pada akhirnya juga diganti. Agar apa? Agar orang tidak memiliki ikatan keluarga sama sekali. Karena apa? Karena tidak memiliki hak milik. Berarti nanti si suami istri bagaimana dong? Apakah mereka juga hak milik bersama? Iya. Jadi suami istri tidak boleh melakukan proses reproduksi. Yang boleh itu adalah negara. Jadi si negara ada laki-laki dikawinkan sama si perempuan, kenal atau enggak, pokoknya disuruh kawin. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya dibawa ke angkar yang tadi itu untuk dibesarkan sebagai seorang militer dan seorang fanatik terhadap komunis. Didoktrin begitu semuanya. Bahaya banget ya kalau misalnya negara seperti ini. Jadi benar-benar bisa mengatur sampai ke masalah ya rumah tangganya. Jadi benar-benar di micromanage gitu sampai ke hal-hal yang paling kecil. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi orang tuh kebebasannya benar-benar dihilangkan di sini ya. Orang mau berkeluarga nggak bisa, mau bisnis nggak bisa, mau jadi pinter nggak bisa, mau keluar dari negeri nggak bisa gitu ya. Jadi semuanya dibatasin dan kebebasan pribadi itu nggak ada gitu. Jadi semuanya milik bersama dan semuanya setara. Ya, jadi ini sangat ekstrim sekali ya ideologinya. Itu begitu. Jadi anak yang sudah kadung lahir ya udah langsung dibawa ke sana diculik. Kalau misalkan orang tuanya masih ngeyel juga ya dibantai sama anak-anaknya. Sampai di Kamboja tuh ada sebuah pohon yang sangat legendaris karena pohon itu tuh digunakan untuk mengeksekusi bayi. Bayi itu kakinya diambil, dibantingkan kepalanya itu ke pohon itu gitu. Itu pohon yang cukup legendaris Sangat sadis sekali di sana gitu. Tapi intinya keluarga juga tidak boleh ada. Anak-anak juga tidak boleh ada. Suami adalah milik bersama, istri juga milik bersama, tidak boleh punya harta kepemilikan sama sekali. Yang ada adalah negara. Nah, sekarang Baraya bayangkan diri Baraya, identitas Baraya dihilangkan, hak milik Baraya itu dihilangkan, kecerdasan Baraya itu dihilangkan. Semua orang harus bodoh dan semua orang harus bertani. Semuanya total harus bertani di desa. Dan hidup dan matinya harus disesuaikan sesuai dengan selera alam. Kalau mau mati karena penyakit ini jangan nanya ke dokter, karena dokter juga tidak boleh ada. Kalau mau ngurus-ngurusin perpajakan, tidak mungkin di sana itu ada mafia tanah, tidak mungkin di sana ada sengketa tanah, karena tanah tidak boleh milik pribadi dan lain sebagainya. Semuanya kondisinya adalah seperti itu. Itu kejadian pada tahun 1975 sampai 1979. Nanti cek lagi koreksi jika saya salah. Nah, sepanjang tahun itu kehidupan orang-orang Kamboja itu memang benar-benar sengsara, sampai dibilang tadi seperempat warganya itu meninggal dunia gara-gara kelaparan, gara-gara penyiksaan, gara-gara tidak ada obat, gara-gara eksekusi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Perang sampai 20 tahun berikutnya. Ya, sekitar 20 tahun berikutnya. Jadi setelah Pol Pot digulingkan, kemudian rakyat Kamboja itu berperang satu sama lain, bedil-bedilan, tembak-tembakan, sampai akhirnya ya tahun 1990-an mereka menjadi lebih stabil karena ada kekuatan militer. Nah, tetapi coba Baraya bayangkan, kalau Baraya sudah dicerai-beraikan dengan keluarga, namanya juga sudah diganti, anak-anak Baraya juga sudah tidak diketahui di mana, dan pada waktu itu gak ada internet ya Baraya ya. Jangan bayangkan Abe bisa WA-an gitu, bisa di Facebook nempel wajah ini tolong cari, jangan seperti itu. Jadi Baraya orang Bekasi, kemudian tiba-tiba disimpan di Sumatera, kemudian anak Baraya yang masih bocil disimpan di Sulawesi, kemudian istri Baraya itu disimpan di Garut gitu, tidak ada kontak, tidak ada komunikasi dan sebagainya, sudah dipisah dan nama-namanya juga semuanya sudah diubah. Nah, Baraya bayangkan, Baraya hidup selama 4 tahun seperti itu, kemudian Baraya selama 20 tahun itu konflik internal di dalam negaranya, Baraya nggak punya kesempatan untuk mencari-cari keluarga, Baraya tidak memiliki aset, tidak memiliki rumah dan sebagainya, apa yang terjadi? Bayangkan bagaimana keadaannya. Dan setelah itu pun misalkan, Baraya menggarap tanah, berharap bahwa tanah ini menjadi milik pribadi. Itu bisa dihak oleh orang lain. Ada sengketa tanah juga. Rebutan tanah terjadi di mana-mana, rebutan profesi terjadi di mana-mana, setelah rezim Pol Pot tumbang. Jadi, kacaunya luar biasa. Jadi gara-gara pemerintahan yang 4 tahun tadi yang kacau itu bisa menyebabkan 20 tahun kekacauan dalam negerinya. Ya, jadi bayangin tuh ya, kalau misalnya semua orang itu memiliki hak yang sama tadi ya, jadi semuanya setara. Jadi barang kita tuh nggak ada gitu. Kita mau punya motor nggak bisa, karena motor ini punya semua orang gitu. Kalau misalnya punya rumah, nanti rumahnya ditempatin banyak orang juga. Ya, jadi kita nggak punya hak pribadi gitu ya untuk memiliki barang, untuk memiliki kecerdasan dan sebagainya. Jadi kacau banget. Orang bilang misalnya mencuri, nggak mencuri karena ini barang saya juga gitu. Kalau misalnya punya motor gitu, atau misalnya ngambil rumah, ngambil tanah itu ya nggak bisa dibilang mencuri karena itu adalah hak milik bersama. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya ideologinya. Satunya yang bisa diharapkan itu adalah kekuatan militer yang akhirnya berkuasa beberapa belas tahun setelah Pol Pot. Nah, si militer ini karena dia benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, maka korupsi semuanya terjadi di sana. Jadi pertambangan,
di Kamboja itu kan sekarang mereka ekstraktif kayak Indonesia. Itu semuanya dikuasai oleh tentara. Kemudian jual beli organ manusia itu oleh tentara. Kemudian judi online itu oleh tentara. Semuanya oleh tentara. Dan karena mereka satu-satunya harapan untuk bisa membangkitkan kembali negaranya, maka mereka justru melakukan korupsi paling brutal di sana itu. Nah, bayangkan Baraya kalau Baraya hidup sebagai orang Kamboja. Makanya ketika kita ya percaya bahwa di Kamboja itu bisnis bandar judol bermukim di sana, kemudian penjualan organ, kemudian scam dan sebagainya bermukim di sana dan sebagainya, jangan salahkan warga Kambojanya. Karena sebenarnya yang menjadi pebisnis-pebisnis ya orang luar Kamboja. Jadi kayak misalkan yang mengelola judol gitu, ya orang Indonesia. Kemudian yang mengelola scam itu ada orang Cina dan sebagainya. Nah, tapi mereka dibackingi oleh tentara, dan si tentara itu melakukan korupsi gila-gilaan yang sebesar apapun penerimaan Kamboja dari devisa yang dihasilkan, itu tidak akan sampai ke rakyat. Dan rakyatnya juga di sana inferior. Gak berani kritik, takut. Ya Baraya bayangkan aja didoktrin selama 4 tahun, kemudian 20 tahun berikutnya hidup dalam kekacauan, dalam perang. Ya siapa juga yang akhirnya berani untuk kritik, berani bersuara, berani berbicara, bikin kanal YouTube menjelekin pemerintah? Gak ada yang berani, semuanya inferior, semuanya ketakutan, semuanya panik, semuanya traumatik. Kalaupun punya anak, si anak itu dididik untuk gimana caranya lu itu tidak menonjol, gimana caranya lu tuh bodoh, gimana caranya lu tuh gak bisa terlihat sama orang dan ditandain. Semua anak didoktrin seperti itu. Jangan wirausaha, ngurus tanah aja. Dan tanahnya juga harus kita kelola karena bisa diserobot sama orang. Udah jangan mikir yang jauh-jauh, yang penting ke depan kita bisa makan. Itu semua yang sekarang diajarkan kepada anak-anak di Kamboja. Tuh ya, jadi mereka tuh berpikir untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka nggak mikirin masa depan mereka bagaimana. Gitu. Yang penting sekarang bisa hidup, bisa tadi bertani ya, nggak memiliki barang juga nggak apa-apa. Yang penting bisa hidup dulu gitu ya. Jadi udah gara-gara trauma yang sangat mendalam tadi ya, 4 tahun ditambah 20 tahun berikutnya, itu akhirnya warga itu memiliki persepsi yang sangat kuat gitu. Udah kuat kayak gini, udah jadi kebudayaan atau tradisi untuk tidak mengkritik, tidak jadi orang pintar, tidak memiliki barang mewah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya memiliki barang mewah nanti khawatir dicuri gitu dan sebagainya. Jadi benar-benar kuat jadi kebudayaan yang mungkin sulit untuk dipisahkan sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi ini kayak trauma lah mendalam di negara tersebut ya. Dan itu lagi-lagi masih mending di era Pol Pot, gak ada pengajaran karena bahkan sekolah pun dilarang. Nah, Baraya, sekali lagi apa yang saya sampaikan, tiap kata yang saya katakan Baraya bisa cross check di sumber-sumber yang punya otoritas. Silakan, saya tidak melebih-lebihkan, itu adalah faktanya. Sekarang Kamboja sedikit lebih baik karena sumbangan judul dari kita, dari Cina dan dari Filipina dan lain sebagainya. Tapi lebih baik dalam hal kebanyakan kebaikan itu berpulang kepada para pejabat dan perwira militer mereka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Jadi yang tapi masih ini ya, masih ada kerusakan di sana walaupun ya lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi pemerintahannya di yang militer tadi itu yang menguasai kekayaan yang ada di negara tersebut. Jadi kekayaannya mungkin tidak sampai ke masyarakatnya. Jadi masyarakat itu masih hidup miskin, masih hidup susah, masih dalam taraf bertahan hidup lah, belum thriving atau belum hidup dengan layak gitu. Jadi yang hidup mewah, hidup yang benar-benar di atas rata-rata itu adalah pemerintahannya. Itu pemerintahan yang korup tadi gitu, yang tidak mengembalikan kekayaan tersebut ke warganya. Jadi kayak terus dihisap dan akhirnya warganya itu tidak berkembang dengan baik. Ya, jadi itu mungkin bisa kita pelajari busuknya negara Kamboja. Ternyata emang sangat-sangat buruk gara-gara pemimpinnya yang memiliki pandangan atau idealisme yang sangat ekstrim ya, komunis ekstrim. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari video ini tentang busuknya negara Kamboja. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.